Halo, salam literasi. Literasi merupakan salah satu aspek penting untuk manusia bisa memperoleh informasi dan mengolah pengetahuan. Dengan tingkat literasi yang baik, individu dapat meningkatkan berbagai kompetensi lainnya, seperti pengetahuan yang luas, pemahaman masalah yang baik, serta kemampuan berpikir kritis. Namun, Indeks Literasi Indonesia saat ini masih berada di situasi yang kurang baik-baik saja. Berdasarkan data PISA tahun 2022, kemampuan literasi di Indonesia masih berada di urutan 70 dari 80 negara. Data dari UNESCO juga menyatakan bahwa minat membaca tinggi di Indonesia hanya dimiliki oleh 1 dari 1.000 orang. Berdasarkan permasalahan tersebut, CLSD membentuk sebuah program dalam upaya peningkatan literasi yang bernama The Reading Buddies. Program The Reading Buddies telah dilaksanakan di beberapa sekolah dan komunitas di sekitar Universitas Gadjah Mada. Agar memberikan manfaat yang lebih luas, CLSD menyusun video ini untuk memberikan penjelasan tata cara pembacakan buku pada anak usia dini. Yuk simak videonya lebih lanjut. Salah satu cara untuk meningkatkan literasi pada anak adalah dengan membacakan buku cerita. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk membacakan buku kepada anak, antara lain share book reading dan read aloud. Ayo kita pelajari bersama. Metode membaca yang pertama adalah share book reading atau SBR. Share book reading adalah metode membacakan buku kepada sekelompok anak usia dini yang umumnya belum lancar membaca. Aspek yang ditonjolkan dalam metode ini adalah adanya interaksi yang intensif antara readers dan audiens mengenai buku yang sedang dibaca. Manfaat share book reading dapat membantu perkembangan anak dalam berbagai aspek seperti bahasa, kognitif, sosio-emosi, motorik, komunikasi, serta minat baca. Share book reading atau SBR mengadaptasi konsep scaffolding yang dicetuskan oleh tokoh bernama Vygotsky, di mana sosok seorang yang lebih dewasa atau lebih ahli akan membantu anak dalam menguasai suatu hal tertentu. Dalam hal ini adalah membaca buku cerita. Selanjutnya, metode yang kedua adalah read aloud atau RA. Metode read aloud akan membacakan buku dengan suara nyaring kepada anak-anak. Melalui metode ini, anak akan mengasah kemampuan membaca mereka, sehingga pada akhirnya mereka memiliki minat dan kegemaran membaca buku. Selain itu, metode ini juga bermanfaat dalam menstimulasi perkembangan sosio-emosional pada anak. Nah, dalam pelaksanaan program membaca nyaring interaktif bersama, CLSD menggabungkan dua metode tersebut untuk mencapai manfaat yang maksimal. Untuk meningkatkan literasi anak, dibutuhkan alat stimulasi yang tepat. Alat stimulasi adalah alat-alat yang bisa membantu merangsang perkembangan anak di berbagai aspek, salah satunya adalah buku. Buku merupakan media stimulasi yang banyak digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi pada anak usia dini. Salah satu jenis buku yang digemari anak adalah buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar dapat mengembangkan kemampuan bahasa ekspresif anak, khususnya dalam perkembangan bicaranya. Melibatkan anak dalam proses membacakan buku sangatlah penting. Ketika anak belajar bahasa melalui interaksi bersama pendampingnya,
anak-anak tidak hanya mempelajari kosakata dan kalimat, melainkan juga struktur kata dan kalimat itu sendiri. Aktivitas inilah yang dapat membuat anak memperoleh model berbahasa, memperluas pengertian, mencakup kosakata yang ekspresif, dan menjadi motivasi anak-anak dalam berinteraksi dengan orang lain atau kehidupan sosial. Praktik membaca nyaring saat membaca buku bersama anak dapat meningkatkan ketertarikan anak pada buku bacaan, serta memungkinkan anak berbagi pengalaman positif dan memberi mereka kesempatan untuk berbicara tentang buku yang dibaca, sehingga mendorong anak untuk bertanya. Teknik ini juga dapat membantu anak memusatkan perhatian mereka. Setelah berkenalan dengan program membaca nyaring interaktif bersama, nah sekarang saatnya kita praktekkan. Hal pertama yang perlu pembaca persiapkan adalah memilih buku cerita. Memilih buku cerita tentu tidak bisa sembarangan. Carilah buku cerita yang menarik dan bergambar. Sesuaikan konten buku dengan usia anak. Sebaiknya, gunakan buku cerita bergambar dengan kalimat yang pendek dan kosakata yang mudah dipahami. Supaya aktivitas membaca buku lebih menyenangkan bagi anak-anak, kita bisa menyiapkan juga ice breaking dan bookies play. Fungsi ice breaking adalah untuk meningkatkan fokus anak sebelum aktivitas membaca buku dimulai. Pembaca bisa melakukan ice breaking yang menyenangkan seperti yel-yel, menari, menyanyi, mengenalkan barang sesuai dengan isi cerita, atau bermain permainan yang menguji konsentrasi. Lalu, apa itu bookies play? Bookies play merupakan aktivitas yang tujuannya adalah mengembangkan kemampuan motorik, sensorik, kreativitas, sosio-emosional, serta kognitif anak. Aktivitas yang dilakukan dapat disesuaikan dengan tema buku cerita dan usia anak. Berikut beberapa contoh aktivitas yang dapat dilakukan. Kemampuan motorik halus dapat diasah melalui pengenalan tekstur, sedangkan motorik kasar melalui permainan estafet. Kreativitas dapat ditingkatkan melalui kegiatan melukis, dan aspek sosio-emosional melalui pengenalan macam-macam emosi. Seusai tahap persiapan, saatnya memasuki tahap pelaksanaan. Namun, kegiatan ini tidak langsung menuju ke sesi pembacaan buku. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan antara pembaca dan anak untuk membangun kedekatan, sehingga anak mau berpartisipasi secara aktif di saat momen membaca dilakukan. Apabila kegiatan dilaksanakan secara berkelompok, pembaca dapat melakukan circle time dan berkenalan dengan masing-masing anak untuk memicu interaksi awal dengan anak. Selanjutnya, pembaca dapat melaksanakan ice breaking untuk mencairkan suasana. Sedangkan jika kegiatan dilakukan dengan satu anak saja, pembaca dapat memulai dengan ice breaking atau pembicaraan tentang tema buku, sehingga anak lebih terangsang sebelum kegiatan membaca dimulai. Selama pembacaan, pembaca memegang buku cerita dengan posisi buku cerita di depan dada. Meletakkan buku di posisi tersebut akan memudahkan anak melihat buku dengan jelas, terutama pada bagian covernya. Bacakan buku dengan suara nyaring dan sesekali ajak anak berinteraksi dengan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai isi buku tersebut. Pembaca diharapkan mengeraskan suara dan memainkan intonasi serta mimik muka ekspresif untuk menarik perhatian anak.
Jangan lupa di sela-sela membaca, tanyakan pada anak mengenai isi dari buku bacaan tersebut seperti nama penulis, nomor halaman, warna ilustrasi, kegiatan yang sedang dikerjakan tokoh dalam cerita, dan lain-lain. Pembaca juga dapat mengajak anak menyuarakan suara-suara yang ada di dalam buku. Gajah suka bernyanyi, la 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 la. Beruang madu senang menari. Komodo gemar merangkai bunga. Siapa di sini yang suka bernyanyi? Setelah selesai membaca, ajak anak berdiskusi, menentukan pesan moral dan hal-hal yang menarik di dalam buku cerita. Hal ini bertujuan agar anak benar-benar memahami apa yang telah dibaca bersama. Pembaca dapat menanyakan beberapa hal berikut. Ada yang ingat tadi di cerita ini tokohnya ada siapa saja ya? Ada harimau, ada burung jalak, ada beruang madu, ada gajah, dan ada komodo. Pesan dari buku ini apa sih? Ternyata buku ini berpesan bahwa kita semua boleh loh memiliki hobi yang berbeda. Kalau kalian, hobinya apa? Kegiatan ditutup dengan ucapan apresiasi oleh pembaca kepada anak. Pembaca juga dapat memberi kisi-kisi buku dan aktivitas yang akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hal ini diharapkan akan memicu rasa penasaran dan semangat anak untuk mengikuti kegiatan membaca ini. Berbagai manfaat secara langsung telah kami temukan ketika melakukan praktek membaca nyaring bersama anak. Tunggu apa lagi? Yuk dampingi si kecil untuk aktif menjelajahi dunia melalui literasi. Sampai jumpa di lain waktu. Salam literasi!